Hai Besti, kalian pernah nggak sih punya pengalaman terjepit di Shinkansen nih? Ini bukan terjepit sama keretanya ya, melainkan sama barang bawaan kita sendiri nih. Ini akibat kesalahan sendiri ya. Jadi kenalin, ini Kodama Shinkansen. Jadi ini akan membawa aku dari Hiroshima ke Hakata Station ya. So, ikuti terus video aku ya kalau kalian mau lihat kejadian detailnya nih, biar kalian nggak kena juga. Jadi aku mulai perjalanan dari Hiroshima Station ya. Nanti aku akan naik Shinkansen dari sini dan teman-teman bisa lihat cara bayar keretanya itu cukup unik ya. Jadi nantinya akan ditunggu oleh petugasnya setelah kita keluar dari keretanya nih. Jadi nanti kita bisa pakai tap di sana kalau teman-teman pakai IC card ya. Jadi ini dia, sekarang setelah di Hiroshima Station kita akan menuju ke Shinkansen ya. Jadi teman-teman bisa ikuti mark yang menunjukkan arah Shinkansen ya. Seperti yang di atas ini, itu Shinkansennya lurus. Jadi kita ikuti aja kalau Shinkansen itu lurus. Kebetulan di sini aku udah tukar tiketnya ya teman-teman. Kebetulan aku juga booking online. Nah, jadi buat teman-teman yang bingung gimana cara nukar tiketnya, teman-teman bisa lihat video aku juga ya. Itu aku pernah naik Shinkansen Railstar. Jadi aku buatin videonya cara nukar tiketnya di counter tiket ya. Jadi kita tetap ikuti di sini mark untuk Shinkansennya di sini lurus ke kiri ya. Jadi kita ikuti aja dan kita siapkan juga tiket yang udah kita tukar tadi di counternya ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ramai sekali karena ini stasiun utamanya dari Hiroshima ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini Shinkansen. Kebetulan kita mau ke Shinkansen untuk naik Kodama Shinkansen itu dan teman-teman di sini kita lurus. Nah, jadi ini dia, kalau misalnya teman-teman pakai tiket kertas kayak aku, itu teman-teman perlu masukin tiket kertasnya ke lubang yang ada di lingkaran ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat video aku. Jadi ini aku udah masukin ya di sini. Terus dia akan keluar lagi di sini teman-teman, di lingkaran yang warna merah ini. Jadi ini perlu teman-teman ambil dan perlu teman-teman keep ya, jangan sampai hilang. Karena kalau hilang mungkin saja ada konsekuensinya nih pada saat teman-teman mau keluar stasiun di destinasi tujuannya nanti nih. Jadi tiketnya jangan sampai hilang ya teman-teman. Jadi kebetulan teman-teman bisa lihat aku mau ke Hakata dan aku dapat peron nomor 11 atau 12. Jadi kalau misalnya perlu lift, kita bisa pakai lift untuk biar nggak angkat-angkat bagasi ya. Dan jadi ini dia, kita udah sampai di platform nomor 11 dan 12. Di sini itu hanya khusus kereta Shinkansen ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat di sini. Ini kebetulan masih jam 2:49 dan kereta aku itu berangkat jam 3:08 ya. Jadi sambil kita nunggu, kita jalan-jalan aja ya teman-teman. Di sini ada banyak sekali Shinkansen N700 nih, atau bisa kita sebut juga dengan Nozomi. Itu ada banyak sekali ya kanan kiri. Teman-teman bisa lihat itu tulisannya N700. Jadi rata-rata kalau Shinkansen itu nggak bisa ngerokok ya teman-teman, nggak ada smoking roomnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat informasi, teman-teman bisa banget lihat di sini. Sebenarnya ada versi Inggrisnya juga. Dan teman-teman bisa lihat kalau kereta aku yang Kodama itu berada di peron nomor 12, yaitu kalau misalnya aku transit ke Indonesia itu tulisannya ke Hakata jam 15:08. Jadi seperti itu, dan kebetulan ini masih jam 14:49. Jadi kita tunggu aja ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ada banyak sekali Shinkansen dengan segala model dan jenisnya itu berseliweran di stasiun ini ya teman-teman. Benar-benar beragam banget. Seperti yang udah aku bilang tadi, sambil kita menunggu Kodamanya datang, kita bisa melakukan kegiatan. Ya, ini dia, kita ke smoking room. Karena kalau nantinya udah masuk kereta, teman-teman itu nggak bisa smoking ya. Jadi di dalam kereta itu nggak ada smoking room. Jadi teman-teman bisa smoking sebelum teman-teman masuk keretanya ya. Dan ini di jam 3:06, teman-teman bisa lihat penumpangnya sudah semua berbaris di depan keretanya, dan keretanya ini dia, Kodama Shinkansen. Jadi bentuknya benar-benar berbeda dengan N700 ya, seri Shinkansen N700 itu benar-benar berbeda banget. Nanti juga bakal aku infoin apa sih bedanya Kodama Shinkansen ini dengan Shinkansen dengan seri N700 atau Nozomi Shinkansen. Apa sih bedanya?
Tapi sebelum itu kita tunggu keretanya ini berhenti dan nanti kita cerita di dalam keretanya ya. Kita masuk dulu ke kereta Kodama Shinkansen ini. Jadi yang berbeda itu bukan cuma warna aja ya teman-teman, tapi bentuknya juga beda nih, seri Kodama dan juga N700 dari Shinkansen. Dan untuk sebelum kita masuk keretanya, teman-teman bisa dahulukan dulu untuk yang keluar keretanya, jangan sampai menghalangi jalan mereka. Kalau memang sudah semua dari dalam keretanya itu turun, barulah kita bisa masuk dari luar ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung aja masuk ya teman-teman. Dan kebetulan aku bawa banyak banget bagasi. Dan sebenarnya itu kalau bawa bagasi banyak, sebaiknya ambil seat paling depan ya, karena space-nya itu luas. Nah kebetulan aku kira di Shinkansen ini tuh ada tempat penitipan bagasi dan ternyata nggak ada. Dan kebetulan ini dia seat aku yang sempit itu ya. Sempit itu kalau aku bawa koper ya. Jadi kebetulan koper aku ini benar-benar memakan space banget. Jadi karena di depan aku itu udah ada yang ngambil seatnya, jadi aku nggak bisa duduk di depan ya. Jadi ini udah reserve seat. Jadi kita nggak bisa ambil seat sembarangan. Dan ini kakiku benar-benar mepet banget ya teman-teman. Jadi ya kita nikmati perjalanan kita dari Hiroshima ke Hakata Station dengan kaki terjepit seperti ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita bisa menikmati perjalanan yang panjangnya kurang lebih sekitar 2 jam ini dengan santai, kita bisa tiduran. Dan ternyata finally nggak bisa karena kaki aku kejepit bagasi aku sendiri karena kesalahan aku sendiri ya. Jadi aku nggak ngecek apakah kereta ini ada bagasi, tempat space untuk bagasi atau enggak ya. Jadi seperti janji aku tadi, aku akan jelasin apa itu sih Kodama Shinkansen. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah naik Shinkansen di Jepang, pasti teman-teman pernah dengar nama Kodama nih. Nah, Kodama ini sebenarnya adalah tipe Shinkansen yang paling santai nih. Nah, kenapa santai? Padahal Shinkansen itu kan setahu kita itu tuh semuanya ngebut-ngebut ya. Jadi Shinkansen ini emang ngebut teman-teman. Tapi karena Kodama itu berhenti di semua stasiun di sepanjang jalurnya ya. Jadi Kodama ini sangat beda sama Nozomi atau Hikari yang cuman berhenti di stasiun-stasiun besar nih. Kalau Kodama itu benar-benar mampir ke semuanya teman-teman. Walaupun namanya Shinkansen, jangan bayangin super ngebut ya, karena Shinkansen Kodama ini yang paling lambat di antara Shinkansen yang lain. Berhenti di tiap stasiun ya teman-teman. Biasanya Kodama ini dipakai buat perjalanan jarak pendek atau buat teman-teman yang nggak terlalu kejar waktu dan pengen perjalanan lebih santai. Plusnya juga lebih gampang dapat kursi ya teman-teman. Jadi ini dia teman-teman pemandangan dari Shinkansen ini. Dan teman-teman bisa lihat untuk speednya itu bisa mencapai 173 km per jam ya. Memang Shinkansen ini cepat, tapi dia perlu waktu juga untuk ngerem di tiap stasiun ya. Jadi maka dari itu Shinkansen ini bisa lebih lambat dari Shinkansen yang lain ya. Seperti ini contoh videonya. Jadi dia itu berhenti di stasiun kecil ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa merasakan sensasi Shinkansen ini dilewatin sama Nozomi Shinkansen yang lagi ngebut tuh. Jadi goyangannya benar-benar kerasa banget nih. Ada sensasinya tersendiri ya. Jadi ini dia untuk fitur-fitur yang kita dapatkan di kursi kita. Jadi seperti ini, ada penutup jendela, terus ada tempat aku dipenuhi oleh tas dan juga bagasi, jadi aku nggak bisa buka ya teman-teman. Nah jadi kurang lebih seperti ini, sama seperti kereta pada umumnya ya, Shinkansen pada umumnya. Jadi seperti itu dia untuk perjalanan kita pakai Kodama Shinkansen ya. Oh iya guys, untuk harga yang ku dapetin pada Shinkansen ini itu cuma 6.810 yen aja per orangnya nih, atau sekitar 700 ribuan lah kalau misalnya kita convert ke Indonesian rupiah ya. Jadi sini juga aku bakal tunjukin kalau misalnya teman-teman mau ambil tiketnya buat kenang-kenangan nih. Sebenarnya kan tiketnya itu disetor di mesinnya guys, jadi dia itu nggak keluar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ambil tiketnya buat kenang-kenangan, teman-teman mau buat scrapbook atau yang lain-lain, teman-teman bisa banget datang ke counter dari tiketnya ya. Jadi nanti tiket kita akan dipotong sedikit dan kita bisa bawa pulang nih. Jadi seperti itu, jadi kita nggak perlu pakai mesin itu ya buat
keluar dari stasiun ini. Jadi seperti itu dia perjalanan kita. Ketik di kolom komentar ya, nanti Mimin akan balas semua komentar kalian. Jadi seperti itu dia video yang dapat aku sampaikan hari ini. See you in next video. Bye bye.